Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-153 malam ini. Bapak Ibu, Oase adalah sebuah momen untuk kita boleh berdekat, berdiam bersama dengan Tuhan. Sebuah momen di mana kita diajak untuk mundur sejenak, kembali kepada Sang Pusat, kembali melihat kepada Allah yang mungkin selama ini tanpa sadar sering kita sebut, tapi kita tidak dekat dengan Dia. Mari Bapak Ibu, malam ini sekali lagi kita mau datang kepada Dia. Mari kita merendahkan hati dan mari kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini kami boleh belajar kembali untuk mengembalikan Allah pada tempatnya. Untuk kembali melihat Tuhan, untuk kembali melihat Sang Pencipta, untuk kembali berhenti dari irama kesibukan hidup kami, untuk kembali dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat syukur boleh berjumpa kembali di dalam Oase episode ke-100 adalah nada utama. Sebagian besar kita pada kenalan atau baru pertama kali bertemu dengan seseorang di gereja. Seringkali kita menyelipkan pertanyaan sebagai apakah Anda seorang majelis, seorang aktivis, apakah Anda seorang guru sekolah minggu dan pembina sebuah komisi, dan lain-lain. Tetapi ibu bapak dan sahabat sahabat muda, ada seorang teolog yang bernama G.C. Ryle, itu mengatakan sebetulnya pertanyaan yang paling penting kita ajukan adalah satu pertanyaan dalam tiga kata yang penting. Ryle itu mengatakan,
Satu pertanyaan yang patut kita ajukan kepada setiap orang yang aktif melayani adalah, apakah Anda berdoa? Tiga kata ini merupakan satu kata yang sangat penting. Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat serius dan sangat penting. Ketika Anda bertanya, apakah Anda berdoa? Itu berarti di dalam pertanyaan ini mengandung satu hal yang penting, yaitu apabila seseorang yang kita tanya dia adalah jemaat yang setia, setia di dalam melayani, setia menjadi pengurus, setia menjadi aktivis jemaat, tetapi dia tidak berdoa dengan hati, maka semua yang dia lakukan itu adalah sia-sia. Kenapa? Karena bagi real, kalau dia tidak berdoa, dia sedang mengalami masalah yang serius di dalam relasinya dengan Tuhan. Real juga menandaskan, meskipun bagi diri kita yang memiliki percaya diri, namun menyombongkan diri dengan pengetahuan doktrin pemilihan, doktrin anugerah, iman, dan pengharapan. Tetapi kita juga tidak berdoa dengan hati, maka semua itu juga omong kosong. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Rail ini merupakan kenyataan dalam kehidupan sebagian jemaat Tuhan, sebagian pimpinan dan aktivis gereja. Dan bila ini terjadi, sebenarnya ada masalah serius dalam relasi dengan Tuhan yang disembah dan dilayani. Bahkan lebih lanjut, Rail bicara sangat keras. Sekalipun seorang itu bisa berkhotbah dengan baik, berkhotbah sangat bagus, atau dia adalah seorang penulis buku rohani yang sangat baik, bila dia tidak berdoa dengan hati, tetap menjadi Yudas Iskariot. Oh, satu perkataan yang demikian pedas dari G.C. Ryle ini. Seorang teolog juga yang bernama John Knox itu juga menyampaikan dengan kata-kata yang tajam. Jika seseorang tidak mengenal doa yang sempurna atau doa yang benar, maka keberadaannya sebagai orang Kristen patut dipertanyakan. Karena doa merupakan ranting yang penting menghasilkan iman yang sejati. Doa adalah buah yang melekat pada iman yang menyelamatkan. Jika seorang Kristen tidak terus-menerus berdoa, mungkin ia belum lahir baru. Ini satu perkataan, satu pernyataan dari John Knox yang sangat serius. Saya yakin kita juga bertanya-tanya pada saat ini. Apakah ada seorang yang secara konsisten berdoa dengan hati dan doanya itu berkenan di hati Allah? Mari kita melihat kisah seorang tokoh yang tidak asing bagi kita, yaitu Paulus. Kita memahami latar belakang Paulus sebelum bertobat sama seperti Yudas Iskariot, yaitu berseberangan dengan Tuhan Yesus. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, Paulus menganiaya Tuhan Yesus. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 12. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya.
tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saya yakin bila Tuhan Yesus melalui firman-Nya itu berkata, ia sekarang berdoa, maka doa Paulus itu sangat berkenan di hati Paulus, di hati Tuhan Yesus. Saya yakin Paulus berdoa dengan hati yang hancur, menyesali keberdosaannya, menyesali kehidupan masa lalunya. Dan di dalam doanya dia merindukan kehadiran Tuhan Yesus yang penuh dengan keajaiban untuk menyertai perjalanan kehidupan yang baru. Pada waktu Saulus itu berdoa, maka dia memiliki satu relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Yang selama ini, dalam tanda petik, dia selalu menganiaya melalui penganiayaannya terhadap jemaat Kristus itu. A.W. Pink itu menegaskan, Paulus berdoa memberikan kepada kita teladan bahwa Paulus telah membunyikan nada utama kehidupan baru yang dimulai dengan doa. Sekali lagi, Paulus berdoa memberikan kepada kita teladan bahwa Paulus telah membunyikan nada utama kehidupan baru yang dimulai dengan doa. Apa yang disampaikan oleh Pink bahwa irama kehidupan Paulus dimulai dengan mengalami relasi yang intim dengan Allah itu sebagai nada utamanya. Mungkin Anda berkata, biasalah seorang yang bertobat dengan Tuhan. Setelah itu, ya doa bukan nada utama dari irama kehidupannya. Begitu banyak orang setelah sekian lama bertobat, dia tidak lagi berdoa. Dia tidak lagi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Pertanyaan kita adalah, apakah Paulus seperti ini di dalam kehidupan doa? Apakah dia tetap konsisten memiliki nada utama di dalam mengiringi irama kehidupannya? Relasi dengan Allah itu sebagai nada utamanya di dalam mengarungi akan kehidupan yang baru. Seperti yang kita ketahui, bahwa Paulus sangat menguasai doktrin Kristen dan menuliskan di kitab-kitab yang dikenal dengan kitab Paulus. Namun dengan penguasaan doktrinnya yang mendalam, sekali lagi, apakah kita meragukan Paulus tetap memiliki doa dengan hati yang sungguh-sungguh dan tetap kusyuk berdoa seperti yang dilukiskan di dalam firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 9 ayat 11 tadi. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku, yaitu Paulus, sujud kepada Bapa. Ini ada tulisan Paulus di dalam kitab Efesus. Kalau kita membaca bagian ini, maka kita melihat Paulus tetap konsisten berdoa dengan hati yang kusyuk, dengan hati yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah.
Sejak pertobatannya hingga di mana dia menulis surat Paulus ini, itu berjarak kurang lebih 30 tahun. Mungkin saja kalimat sujud ini pada waktu kita membaca Alkitab tidak menarik perhatian kita, terutama jika berlutut itu adalah kebiasaan kita berdoa. Tetapi sebenarnya kata sujud itu memiliki pemahaman yang luar biasa, karena berdoa dengan sujud adalah tidak lazim bagi bangsa Yahudi. Orang Yahudi terbiasa berdoa dengan postur berdiri. Bahkan sampai sekarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang saleh di tembok Yerusalem, yaitu tembok ratapan. Sambil badan bergoyang-goyang saat mereka melantunkan doa mereka. Sujud atau berlutut menunjukkan satu sikap yang luar biasa, di mana seseorang penuh kegairahan itu masuk di dalam hadirat Allah. Oleh karena itu, Peter Brain di dalam salah satu buku tafsirannya dia mengatakan, sikap Paulus dengan berlutut itu menunjukkan rasa hormat dan ketaatan yang besar, khususnya pendekatan rendah hati seorang penyembah yang merasakan kebutuhan besar bertemu dengan Allah Bapa, sehingga ia tidak dapat tegak di hadapan Allah. Jadi Brin ini mengatakan sikap Paulus itu berlutut, itu menunjukkan hati seorang penyembah yang merasakan kebutuhan besar bertemu dengan Allah Bapa, sehingga ia tidak dapat tegak di hadapan Allah. Brin juga mengatakan sebetulnya postur tubuh yang umum dalam doa orang Yahudi maupun orang Kristen yang awal itu adalah berdiri. Misalnya di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi Brin itu membandingkan. Memang pada kebiasaan umum orang-orang Yahudi pada zaman itu berdoa dengan postur berdiri. Sehingga bagi Brin, pada waktu dituliskan oleh Rasul Paulus dia dengan berlutut, itu adalah pendekatan rendah hati seorang yang berdoa, seorang penyembah yang merasakan kebutuhan yang besar, bertemu dengan Bapa, sehingga ia tidak dapat tegak di hadapan Allah. Di Perjanjian Lama juga dilukiskan Esra juga melakukan yang sama. Di dalam Esra pasal 9 ayat yang kelima. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Ayat 15. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Jadi Esra juga mengatakan dia datang dengan keadaan keberadaan untuk menghadap hadirat Tuhan dengan kesalahan-kesalahan, sehingga seseorang itu tidak mungkin tahan berdiri di hadapan Tuhan. Maka oleh karena itu, dia berlutut dan dia sambil menadahkan tangannya
untuk berdoa kepada Tuhan Allah. Sehingga John Stott itu juga mengatakan, sujud itu menyatakan kekusukan dan semangat yang luar biasa bertemu dengan Allah. Tapi John Stott juga mengatakan, sebetulnya yang terpenting yang dituliskan oleh Paulus itu adalah dia ingin menyatakan kekusukannya dan semangat yang luar biasa bertemu dengan Allah pada waktu dia mengatakan sujud itu. Jadi bagi John Stott adalah berdoa itu bisa dengan postur apa saja, apakah berdiri dengan duduk ataupun dengan berlutut. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Paulus itu juga mengajarkan bagaimana kepada setiap penatua untuk berdoa sungguh-sungguh, memiliki satu fokus untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah di dalam doanya. Dan itu terlukiskan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 36 sampai 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semuanya. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, ini merupakan perpisahan Paulus dengan para penatua. Dia sebelum berpisah, dia mengajak kepada para penatua itu berlutut dan berdoa bersama-sama. Sebagai kesimpulan, Paulus berlutut karena dia berdoa dengan hati dan emosi yang mendalam. Bukan dengan sikap asal-asalan atau ho-hum attitude atau sikap rutin dan membosankan. Tetapi dengan menunjukkan rasa hormat dan hati yang penuh kerinduan mengalami perjumpaan dengan Allah dengan fokus menikmati relasi yang intim dengan Allah. Sekali lagi, ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, waktu Paulus menuliskan dengan kata sujud itu, dia ingin mengatakan dia berdoa dengan hati dan emosi yang mendalam, bukan dengan sikap yang asal-asalan. Dan berdoa itu bukan merupakan hal yang rutin dan membosankan. Tapi dia ingin menunjukkan rasa hormat dan hati yang penuh kerinduan, mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan fokus menikmati relasi yang intim dengan Allah. Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang baik pada waktu dia bergumul di Getsemani. Di dalam Markus pasal 14 ayat 35 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Oh, satu perjumpaan yang dirindukan oleh Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Bapa. Satu perjumpaan yang memberikan kepada Tuhan Yesus satu kekuatan di dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat. Pertanyaan kita yang selanjutnya adalah, mengapa kita sering kali tidak mampu berdoa secara khusyuk di hadapannya? Tidak mampu untuk berdoa dengan satu fokus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemungkinan Anda tidak memiliki iman atau kesadaran bahwa Anda sedang masuk hadirat Allah untuk tenang di hadapannya dan merindukan anugerah Allah, mengalami perjumpaan dengan Dia. Itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali pada waktu kita berdoa, kita kurang memiliki satu iman dan kesadaran bahwa kita sedang memasuki satu hadirat Allah untuk dapat tenang di hadapannya. Memohonkan anugerah Allah agar kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Seorang yang bernama Dore itu mengatakan,
Hal pertama yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa adalah untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengalami pertemuan dengan Allah, yaitu bahwa kita benar-benar masuk dan kita ada di dalam hadirat-Nya. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, sebagai kesimpulan saya ulangi, Paulus berlutut karena dia berdoa dengan hati dan emosi yang mendalam. Bukan dengan sikap asal-asalan. Bukan dengan hoham attitude. Satu sikap rutin dan membosankan. Tetapi dengan menunjukkan rasa hormat dan hati yang penuh kerinduan. Mengalami perjumpaan dengan Allah. Dengan fokus menikmati relasi yang intim itu dengan Allah. Bapak Ibu, sekali lagi, Rasul Paulus sejak pertobatan hingga mengenal lebih dekat dengan Allah, memiliki pengetahuan teologi yang mendalam, mengalami proses kedewasaan rohani, tapi tetap konsisten berdoa dengan hati dan emosi yang mendalam, bukan dengan sikap asal-asalan, tapi tetap dengan rasa hormat dan hati yang penuh kerinduan mengalami perjumpaan dengan Allah, dengan fokus menikmati relasi yang intim dengan Allah. Ini merupakan kesimpulan yang penting dan kesimpulan yang teramat penting juga adalah irama kehidupan Paulus dimulai dengan mengalami relasi yang intim dengan Allah sebagai nada utamanya. Dan biarlah kita juga sama. Irama kehidupan kita harus tetap dimulai dengan mengalami relasi yang intim dengan Allah sebagai nada utama kita. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, mari kita mengambil waktu. Dan biarlah nada utama dari irama kehidupan kita sebelum hari Senin sampai pada hari Minggu yang akan datang, di mana irama kehidupan kita akan dipenuhi dengan segala aktivitas, baik di tempat pekerjaan maupun di gereja. Maukah pada saat ini, di minggu malam ini, irama kehidupan kita dimulai dengan mengalami relasi yang intim dengan Allah sebagai nada utama kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur melalui kisah Paulus. Kami diajarkan tetap konsisten untuk memiliki waktu dan dengan kusuk, dengan sikap hormat, bukan dengan asal-asalan. Kami ingin memulai berbagai aktivitas kehidupan kami dengan irama kehidupan yang seringkali kami terjebak di dalam rutinitas, aktivitas, dan kesibukan. Biarlah nada utama irama kehidupan kami adalah relasi yang intim dengan Allah. Itu sebagai nada utama dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami agar kami dimampukan untuk mengalami satu kehidupan, mengisi irama kehidupan kami dengan berfokuskan kepada relasi yang intim dengan Allah. Demikianlah ya Tuhan, kami berdoa. Doa yang penuh kelemahan ini kami laskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan, bisa men-scan QR Code yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening bank. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. Amen.